Penambahan jumlah kasus terinfeksi virus corona di Indonesia pada Rabu 15 Juli 2020 mencapai 1.522 orang. Berikut keterangan juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang kinerja data. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen hari ini sebanyak 24.871 spesimen. Sehingga total yang kita periksa akumulasinya totalnya adalah 1.122.339 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif COVID-19. Tambahan yang kita dapatkan adalah 1.522 orang. Sehingga saat ini totalnya menjadi 80.094 orang. Kasus sembuh total yang kita dapatkan pada hari ini adalah 1.414 orang, sehingga total sembuh menjadi 39.050 orang. Kasus meninggal 87 orang, sehingga total meninggal menjadi 3.797 orang. 463 kabupaten kota telah terdampak dari 34 provinsi. Kemudian kasus yang kita lakukan pemantauan untuk kasus suspek sebanyak 47.859. Ini yang saat ini sedang kita pantau dan kita akan tetap melakukan pengawasan secara ketat terhadap perkembangan kasus suspek ini. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Jawa Timur Rudi Ermawan Yulianto meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Rudi sempat menjalani perawatan di RSU Dr. Sutomo Surabaya sejak seminggu lalu. Rudi Ermawan Yulianto, Kepala Bapeda Jawa Timur meninggal dunia Selasa malam karena COVID-19. Sejumlah pejabat Pemprov Jawa Timur hadir di RSU Dr. Sutomo Surabaya untuk memberikan penghormatan terakhir. Rudi Ermawan diketahui terpapar COVID-19 sejak awal minggu lalu. Diketahui ayahnya pun dinyatakan positif COVID-19 dan meninggal dunia. Sebelumnya, Kepala Bapeda Jawa Timur itu sempat dirawat di Rumah Sakit Darmo selama 3 hari hingga akhirnya dirujuk ke RSU Dr. Sutomo dan dirawat di ruang isolasi. Selain terpapar COVID-19, Rudi pun memiliki riwayat penyakit penyerta. Gubernur, kita semua merasa kehilangan Pak Rudi. Dia adalah orang staff yang mempunyai dedikasi, loyalitas dan prestasi yang cukup bagus. Mudah-mudahan sekali lagi Pak Rudi bisa mendoakan kita semua dan Gubernur memberikan anugerah tentang mobil untuk Pak, ini bisa dipastikan COVID atau ada penyakit penyerta dulu? Ada penyerta ya? Ya, ada penyerta. Apa? Mungkin yang penyertanya apa? Hipertensi, diabetes. Selain Kepala Bapeda, sejumlah karyawan Bapeda pun terkonfirmasi terkena corona dan menjalani perawatan. Sementara aktivitas seperti apa? Yang untuk di kantor atau? Sementara untuk di Bapeda masih ada LH-nya, dan tentunya karena di Bapeda sudah banyak yang terkonfirm 21 ya? 21 ya? Di Bapeda 21 orang ya? Yang Bapeda? Iya, 21 orang. Di sini semua? Adapun jenazah Kepala Bapeda Jawa Timur Rudi Ermanto telah dimakamkan mengikuti protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan. Petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat kembali menggelar sidak di Mall Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat. Dalam sidak kali ini, petugas Satpol PP menegur pengelola Plaza Atrium Senen.
Petugas menemukan sejumlah tenan yang tidak mengikuti aturan protokol kesehatan seperti jumlah kursi lebih dari 50% dan tidak ada pengumuman batas maksimal pengunjung yang masuk ke salah satu tenan. Petugas Satpol PP pun menegur pengelola Mall Plaza Atrium Senen untuk tidak membiarkan tenan-tenan mengabaikan protokol kesehatan. Bila masih melanggar, akan diberikan sanksi denda 10 hingga 25 juta rupiah. Sementara razia masker digelar di Pasar Sentral Bonea, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hasilnya banyak pedagang yang tidak memakai dengan alasan lupa. Gelar razia digelar di Pasar Sentral Bonea, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Banyak pedagang yang ada di pasar ini yang belum mengenakan masker dengan alasan lupa. Razia digelar bertujuan untuk menerapkan disiplin pada masyarakat dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ya, seperti biasa untuk penegakan disiplin kita sampaikan kepada para pengunjung pasar untuk tetap memakai masker, kemudian jaga jarak. Jadi kalau misalnya kedapatan tidak pakai masker gimana, Pak? Kalau tidak kedapatan, kita panggil langsung orangnya, kemudian menyampaikan bahwa kemana-mana tetap memakai masker. Tidak ada upaya misalnya untuk membagi masker Pak untuk masyarakat di sini? Itu upaya kami juga, tetap ada anjuran untuk membagikan masker. Data dari gugus tugas COVID-19, sebanyak 24 kasus positif corona ada di Kepulauan Selayar. 12 diantaranya dinyatakan sembuh, sementara status Kepulauan Selayar berstatus zona kuning. Dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Arsil Ihsan, TV One mengabarkan. Pemirsa, gedung DPRD DKI Jakarta Rabu pagi tadi di lockdown hingga hari Minggu mendatang. Penutupan sementara dilakukan menyusul satu staf di Sekretariat Dewan terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab. Menyusul satu orang pegawai sekretaris DPRD DKI positif terpapar COVID-19, penjagaan gedung ini diperketat sejak Rabu pagi tadi. Aktivitas kegiatan anggota Dewan seperti rapat paripurna gedung DPRD DKI ditutup sementara. Sedangkan untuk pelayanan masyarakat ditiadakan hingga hari Minggu. Sementara orang yang akan masuk ke dalam gedung DPRD dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan serta hand sanitizer. Petugas keamanan gedung pun memakai alat pelindung diri APD, selain petugas tidak diperbolehkan masuk. Pegawai yang bekerja di gedung sekretariatan dibatasi menjadi 2 grup WFH dan WFO secara bergantian. Setelah ada kegiatan kemarin, ada teman kami yang positif COVID-19. Jadi kegiatan-kegiatan di alat kelengkapan Dewan untuk sekarang ini dihentikan, tapi memang ini sesuai dengan permintaan daripada masing-masing alat kelengkapan Dewan, khususnya di kegiatan komisi-komisi mereka sendiri yang langsung umpamanya membatalkan kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Gedung DPRD DKI sendiri akan kembali melakukan penyemprotan pada hari Sabtu esok oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Banjir yang melanda puluhan desa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan semakin meluas. Masih di kabar utama, pemirsa, banjir yang melanda puluhan desa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan meluas. Bahkan di sejumlah lokasi, ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 3 meter.
Lokasi terparah diantaranya berada di Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanastolo, Sabang Baru, dan Kecamatan Tempe. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo, sedikitnya 17.000 rumah warga yang terendam banjir. Saat ini 155 kakak mengungsi di 6 titik pengungsian. Warga sangat membutuhkan pakaian anak-anak dan perlengkapan bayi. Banjir diperkirakan belum akan surut hingga beberapa hari ke depan karena curah hujan yang masih tinggi. Dan akses penghubung Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat di wilayah Kabupaten Lamandau terendam banjir hingga ketinggian 2 meter. Selain merendam jalan, banjir juga menenggelamkan rumah-rumah warga yang ada di wilayah tersebut. Sudah 5 hari, ruas jalan Trans Kalimantan yang merupakan satu-satunya penghubung Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat terputus akibat terendam banjir hingga 2 meter lebih. Lokasi jalan yang terendam banjir tersebut berada di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Selain merendam jalan, banjir juga merendam ratusan permukiman warga. Akibat tingginya air, aktivitas masyarakat lumpuh total. Ada 11 titik yang dalam ya, sampai sekitar 2 meter lebih. Yang ini aja tadi kita lihat 2 meter lebih ketinggiannya, yang memastikan kendaraan jenis apapun tidak bisa lewat. Banjir yang kali ini terjadi di Kabupaten Lamandau adalah banjir terparah sejak 20 tahun lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat ada 640 rumah warga terendam banjir. Dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, Indah Ayu Pradina, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Pakupatan, Serang, Banten. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan 3 kendaraan pribadi diduga terjadi akibat truk melaju kencang dan hilang kendali hingga menabrak 3 kendaraan yang melaju di depannya. Salah satu mobil bahkan terseret hingga sejauh 5 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan yang tertabrak mengalami rusak berat. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian mengalami kemacetan. Sementara sopir truk telah diamankan oleh Satlantas Polres Serang Kota. Usai sudah kabar utama, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Indonesia Business Forum bersama rekan saya Brigita Madohara. Saya Widi Wellington yang pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.